Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan contoh-contoh soal berdasarkan kisi-kisi untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil untuk materi matematika. Baik, contoh-contoh soalnya. Yang pertama, ditampilkan sebuah gambar. Nanti kita menentukan berapa nilai pecahannya. Misalkan gambarnya seperti ini. Ada sebuah lingkaran, kemudian dibagi. Kemudian ada bagian yang diarsir. Misalkan bagian yang diarsir, misalkan yang sebelah ini dengan sebelah sini. Lalu pertanyaannya, berapakah nilai pecahan pada bagian yang diarsir? Maka caranya, karena yang diarsirnya ada 1, 2, kemudian keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4. Maka ada 2 bagian yang diarsir per keseluruhannya ada 4. 2 per 4. Ini adalah nilai pecahannya. Contoh yang berikutnya, bisa juga sebaliknya. Ada sebuah pecahan, misalkan ini pecahannya. Nah, kita disuruh memilih gambar yang sesuai dengan nilai pecahan tersebut. Misalkan 3 per 4. Berarti 3 per 4 itu kalau dibuat gambar, bisa gambarnya berupa lingkaran, bisa juga berupa segitiga atau kotak. Misalkan kita buat yang bentuk kotak, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. Kita diulangin, kotak, kemudian kita beri 4 bagian seperti ini. Empat bagian yang sama ya. Nah, seperti ini, walaupun agak tidak sama tapi anggap saja sama. Nah, 3 per 4 berarti ada 3 bagian yang diwarnai atau diarsir. Nah, 3 bagian dari keseluruhannya ada 4 kotak. Berarti pecahannya 3 per 4. Itu contoh yang kedua. Kemudian berikutnya contoh soal lagi. Disajikan pecahan biasa, lalu kita menentukan pecahan berapakah yang senilai dengan pecahan biasa tersebut. Misalkan ada pecahan biasa 1 per 6. Nah, seperti kita ketahui, untuk mencari pecahan yang senilai dengan pecahan tertentu, misalkan 1 per 6, caranya adalah kita mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misalkan angka pembilangnya itu 1, kita kalikan 3. Kemudian angka penyebutnya 6, kita kalikan 3 juga. Menjadi 1 kali 3 itu 3 per 6 kali 3, 18. Berarti 3 per 18 adalah pecahan senilai dari 1 per 6. Atau sebaliknya bisa juga dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Misalkan ada sebuah pecahan 21 per 35. Maka berapakah pecahan yang senilai dengan 21 per 35? Misalkan ini kita bagi dengan angka 7. Kemudian yang ini juga kita bagi dengan angka 7. 21 dibagi 7 itu 3. 35 dibagi 7 adalah 5. Maka 3 per 5 adalah pecahan yang senilai dengan 21 per 35. Nah, itu. Jadi ada 2 cara. Bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Maka akan menghasilkan pecahan senilai. Pecahan senilai itu nilainya sama. Itu contoh yang berikutnya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya kita mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Misalkan ada pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari 3 angka.
ada angka bilangan bulatnya misalkan 4, kemudian bilangan pembilangnya 7 per misalkan penyebutnya 8. Nah, bagaimana kalau ingin kita ubah menjadi pecahan biasa? Caranya adalah satuan kita kali dengan penyebut, lalu hasilnya kita tambahkan dengan angka pembilang, yaitu ditambah 7. Berarti 4 kali 8, 32, lalu 32 ditambah 7, 39 per 8. Nah, ini cara mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Lalu soal sebaliknya, bagaimana kalau dari pecahan biasa ke pecahan campuran? Ingat, pecahan biasa yang akan diubah menjadi pecahan campuran itu hanya yang pembilangnya, yaitu bagian angka yang di atas lebih besar dari penyebutnya yang di bawah. Jadi 8 per 5 misalkan. Ingin dijadikan pecahan campuran. Berarti 8 kita bagi 5. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8? 5 dikali 1, 5. 5 kali 2, 10. Nah, berarti kalau dikali 2 sudah kelebihan angkanya jadi 10. Jadi 5 kali 1. 1 kita tulis ya. 1 kali 5 itu 5. Nah, 5 untuk menuju angka 8 itu selisihnya adalah 3 angka. Berarti kita tulis 3 per 5. Ya, ini kalau ingin mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Contoh yang lain, misalkan 12 per 5. Ya, 12 per 5. 12 dibagi 5 itu adalah 2. Mengapa 2? Karena 2 itu jika dikali 5, 10. 10 itu sudah mendekati 12. Kalau 1 kali 5, 5 masih jauh. Kalau 3 kali 5, 15. Sudah melebihi 12. Maka 2 yang pas. 2 kali 5, 10. 10 ke 12 selisihnya adalah 2. 12 kurangi 10, 2. 2 per 5. Ini cara mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Baik, selanjutnya contoh soal mengubah bentuk persen dari pecahan. Mengidentifikasi bentuk persen dari pecahan. Misalkan ada pecahan 3 per 5. Nah, 3 per 5 ini kalau ingin diubah ke dalam bentuk persen, bagaimana caranya? Ingat, persen itu adalah per 100. Artinya penyebutnya harus kita jadikan 100. Maka 5 kita kali berapa supaya hasilnya 100? Nah, berarti 5 kali 20. Karena 5 kali 20 itu sama dengan 100. Berarti 3 juga kita kali 20. Jadi kali angka yang sama. Jadi bagaimana caranya supaya penyebutnya ini menjadi 100? Maka 3 kali 20 adalah 60 per 5 kali 20 adalah 100. 60 per 100 itu berarti karena sudah per 100 artinya persen. Berarti 60%. Demikian cara mengubah dari pecahan biasa menjadi persen. Kuncinya adalah penyebutnya jadikan 100. Selanjutnya dari pecahan desimal kita ubah ke pecahan persen. Misalkan ada bilangan desimal 0,40. Nah, ini berapa persen? Caranya adalah kita jadikan dulu dia ke pecahan biasa. Lihat di belakang koma ada 2 angka. Ya, kalau ada 2 angka itu berarti adalah per 100. Berarti 0,40 itu adalah 40 per 100. Mengapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma. 40 per 100 itu sama juga dengan 40%. Ini jika mengubah dari desimal ke bentuk persen. Contoh yang lain, misalkan bentuk desimalnya 0,01 misalkan. Nah, kita ubah ke bentuk persen. Lihat di belakang komanya ada 2 angka. Artinya per 100. Berarti 01 itu 0 yang di depannya ini diabaikan. Karena ada di sebelah kiri 1. Berarti 01 itu adalah 1 per 100.
Bukan 10/100 ya, tapi 1/100. 1/100 itu berarti 1%. Itu caranya. Contoh yang lain misalkan angkanya 0,2. Nah, kalau 0,2 caranya di belakang koma ada satu angka. Berarti kalau satu angka itu perpuluhan. Berarti 0,2 itu 2/10. Nah, 10 supaya menjadi 100, kita kalikan 10. Berarti 2-nya juga dikalikan 10. 2 kali 10, 20. Per 10 kali 10, 100. Sama dengan, karena sudah 20/100, artinya 20%. Ini jika mengubah dari pecahan desimal menjadi pecahan persen. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana kalau ingin mengubah dari pecahan persen ke desimal? Kita balik. Misalkan 50%. Jika ingin menjadi pecahan desimal, berapa nilainya? Caranya 50% itu kita jadikan pecahan biasa dulu. 50% artinya 50/100. Ingat, persen itu per 100. Nah, berapakah pecahan desimalnya? Kita lihat. Sama dengan, nah lihat. Per 100. 100 itu berarti di belakang komanya ada 2 angka. Berarti 0, di belakang koma 2 angka. 50. Ya, 50/100 itu desimalnya adalah 0,50. Contoh yang lain. Misalkan pecahan persennya 23%. Berapakah pecahan desimalnya? Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 23% berarti 23/100. Jika ingin jadikan pecahan desimal, berarti sama dengan, lihat, per 100 artinya 2 angka di belakang koma, berarti 0,23. Oke, contoh yang ketiga. Kalau angkanya gini bagaimana? 4%. Mau dijadikan desimal. Kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 4% berarti 4/100. Nah, di belakang komanya berapa? Tetap 2 angka karena per 100. Berarti 0, nah, supaya 2 angka dan persatuannya adalah 4. Berarti 0,04. Ya. Awas, hati-hati, jangan salah. 0,04 ya, bukan 0,4. Karena kalau 0,4 jatuhnya menjadi 4/10. Jadi 40% nantinya. Jadi bukan 0,4 tetapi 0,04. Ya, 4-nya di belakang, 0,04. Ini adalah mengubah dari persen ke desimal. Selanjutnya persen ke desimal sudah. Selanjutnya adalah tentang pembulatan, ya. Misalkan ada sebuah bilangan, peserta didik melakukan pembulatan bilangan tersebut ke puluhan terdekat. Contoh, bilangannya 27. Nah, bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, kuncinya kalau ingin membulatkan ke puluhan terdekat, kita lihat angka puluhannya dulu. 27. Puluhannya adalah angka 2. 20 ya, 20 berarti puluhannya adalah angka 2. 7 ini adalah satuannya. 7 ini satuannya. Nah, untuk membulatkan, lihat angka di sebelah kanan puluhan. Angkanya adalah angka 7. Angka 7 itu ada di atas 5 atau di bawah 5? 7 jelas di atas 5. Karena di atas 5, 7 kita bulatkan ke atas. Menjadi 10. Ya, dibulatkan ke atas menjadi 10. 7-nya coret. Tinggal 20 dengan 10 berarti. 20 tambah 10 berarti 30. 27 itu jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30. Contoh selanjutnya. 32. Jika 32 ingin
dibulatkan ke puluhan terdekat bagaimana? Sama caranya, lihat di belakang puluhan yaitu angka 2. 2 itu ada di bawah 5. Karena di bawah 5 coret, tinggal 3-nya saja, berarti 30 juga. Jadi jika dibulatkan menjadi 30. Selanjutnya misalkan 215. Bagaimana jika ingin dibulatkan ke puluhan terdekat? Maka kita lihat angka puluhannya. Puluhannya adalah angka 1. Angka 2 ini adalah ratusan. 200 berarti ratusan. 10 ini ya, berarti puluhan angka 1. Kemudian angka 5 ini satuan. Maka kita lihat di belakang puluhannya angka 5. Jika tepat 5, tetap dibulatkan ke atas. Berarti 5 ini dibulatkan ke atas menjadi 10. Berarti 10 tambah 10 menjadi 20. Berarti dibulatkan menjadi 220. Itu cara membulatkan ke puluhan terdekat. Selanjutnya bagaimana jika ingin membulatkan ke ratusan terdekat? Oke, contohnya angkanya 475. Berapakah nilainya jika dibulatkan ke ratusan terdekat? Berarti kita lihat angka ratusannya. Angka ratusannya adalah angka 4. Ya, 400. Ya, di belakang angka ratusan ada angka 75. 75 itu di atas 50. Ya. Ingat, kalau yang dicari pembulatan ratusan berarti patokannya angka 50. Kalau yang dicari angka puluhan, patokannya angka 5. Ya. 75 itu di atas 50, berarti dibulatkan ke atas. 75 ini menjadi 100. Tinggal 400 dan 100 jadi 500. Jika dibulatkan ke ratusan. Kemudian contoh berikutnya 312 misalkan mau dibulatkan ke ratusan terdekat. Ratusannya adalah angka 3. Lihat di belakang angka 3 angka 12. 12 itu di bawah 50. Berarti dicoret saja. Tinggal 3. Tinggal 300. Berarti 312 dibulatkan ke ratusan terdekat adalah 300. Baik, itu contoh pembulatan. Selanjutnya kita melakukan penaksiran dari sebuah penjumlahan bilangan. Misalkan ada penjumlahan 36 ditambah 19. Kita jumlahkan tapi kita bulatkan dulu ke pembulatan baik. Ya. Pembulatan baik itu artinya yang menggunakan aturan pembulatan yang benar. 36 kita bulatkan saja ke puluhan terdekat. Menjadi, karena 6 ini di atas 5, berarti menjadi 40. Ditambah 9 ini di atas 5 juga, berarti menjadi 20. 40 tambah 20 sama dengan 60. Ini adalah cara menaksir dari sebuah penjumlahan. Lanjutnya, penaksiran dari sebuah perkalian. Oke, contoh 12 dikali 26. Taksiran baik dari perkalian ini berapa hasilnya? Kita bulatkan 12 karena 2 ini di bawah 5, kita bulatkan, berarti ini dicoret menjadi 10. Dikali 26 itu angka 6-nya di atas 5, berarti dibulatkan ke atas menjadi 30. Berarti hasilnya adalah 10 kali 30, 300. Ini adalah penaksiran dari sebuah perkalian bilangan. Kita lanjut lagi, bagaimana jika ingin membulatkan dari suatu pecahan. Nah, sekarang pecahan. Misalkan ada pecahan 1/5. Ya. 1/5 ini, jika dibulatkan berapa? Nah, kita pahami dulu dengan menggunakan garis bilangan. Ini garisnya. Kita buat dulu ya. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis di sini 0. Di sini adalah 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, lalu 5/5. 5/5 itu sama juga dengan 1. Nah, 1/5 posisinya di sini. 1/5 itu lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1. Nah, kita lihat.
Jelas di sini lebih dekat ke 0 ya. 1/5 itu. Berarti jika dibulatkan 1/5 itu sama dengan 0 ya, dibulatkan. Kalau sebaliknya, maksudnya jika pecahan yang lain misalkan 4/5 dibulatkan, kita lihat posisinya di sini. 4/5 itu lebih dekat ke 1. Kalau ke 0 jauh. Berarti 4/5 jika dibulatkan itu sama dengan 1. Itulah pembulatan pecahan biasa. Jadi, kalau ingin membulatkan pecahan biasa tanpa garis bilangan bisa. Misalkan 2/7. Jika dibulatkan berapa? Kita lihat saja. 2, kita lihat kuncinya adalah pembilangan 2. Ini lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 7? Ya, kalau kita lihat urutan angka 2 ke 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jauh. Kalau ke 0, 2, 1, 0 lebih dekat, berarti dibulatkan ke 0. Kemudian jika 7/10, kita lihat dibulatkan. 7 ke 0 dengan 7 menuju 10. Lebih dekat mana? Kalau 7 ke 0, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Butuh 7 langkah. Kalau 7 ke 10, 7, 8, 9, 10. Hanya butuh 3 langkah. Berarti 7 itu lebih dekat ke 10. Berarti dibulatkannya adalah 1. Begitu cara membulatkan pecahan biasa ke satuan, ya, 0 atau 1. Selanjutnya, membulatkan pecahan desimal. Disajikan pecahan desimal, peserta didik melakukan pembulatan ke satuan terdekat. Ya, sekarang pecahan desimal. Misalkan pecahan desimalnya 1,56. Nah, jika dibulatkan ke satuan terdekat, berapa? Satuannya adalah ini, angka 1. Nah, lihat komanya, 56. 56 itu di atas 50. Berarti dibulatkan ke atas menjadi 1 ya. Jadi satunya ini kita tambahkan 1, berarti menjadi 2 ya. 56-nya kita bulatkan ke atas menjadi 0,100 ya. 0,100 itu berarti dibulatkan ke atas menjadi 1. 1 tambah 1 menjadi 2. Itu jika membulatkan pecahan desimal. Selanjutnya, jika nilainya misalkan seperti ini, 0,91. Nah, ini jika dibulatkan ke satuan, kita lihat di belakang koma angka 91. 91 itu sudah mendekati 100. Berarti kita bulatkan ke atas, nolnya menjadi 1 ya pembulatannya. Selanjutnya jika contohnya 3,11. Nah, jika dibulatkan ke satuan terdekat berapa? Lihat di belakang koma angka 11. Angka 11 itu di bawah 50. Berarti kita buang. Berarti jika dibulatkan menjadi 3 saja ke satuan terdekat. Baik, kita lanjut. Disajikan perkalian pecahan campuran. Peserta didik menaksir hasil perkalian tersebut. Nah, contoh. Ada perkalian 1, 2/3 dikali 2, misalkan 2, 1/7. Nah, berapakah hasil kali penaksirannya? Penaksiran hasil perkalian ini. Kalau penaksiran berarti bukan angka yang sebenarnya. Tidak kita kalikan secara detail, tapi penaksiran. Kita lihat, 1, 2/3. Bilangan bulatnya 1, kita tulis 1. Ditambah yang pecahannya 2/3. 2/3 ini kita bulatkan ya dengan cara yang sama tadi. 2 itu lebih dekat ke 0 apa ke 3? Ya, kalau kita lihat lebih dekat ke 3. Berarti ini menjadi 2/3 ini dibulatkan jadi 1, berarti 1 tambah 1. Dikali, ini bilangan bulatnya 2, kita tulis 2, ditambah yang 1/7-nya. 1/7 itu 1 lebih dekat ke 0 apa ke 7? Jelas lebih dekat ke 0, berarti 2 ditambah 0. Berarti 1 tambah 1, 2, dikali 2 tambah 0, 2.
Berarti 2 kali 2, 4. Jadi hasil penaksiran dari perkalian pecahan campurannya adalah 4. Baik, demikian bagian pertama dalam pembahasan kisi-kisi ulangan matematika. Nanti kita lanjut lagi untuk bagian yang kedua, yaitu tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan, kemudian bilangan prima, tentang FPB dan KPK, dan soal ceritanya, dan yang terakhir tentang pembulatan hasil ukur panjang dan berat kesatuan terdekat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.